Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saminah dari Muter 3. Mohon jelasannya Pak Ustadz surat Luqman ayat 18 dan 19 dan surat Jasiyah ayat 23. Sudah cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dibaca. Surat Luqman ayat 18 dan 19. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur waqsid fi masyika waqdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ya, itu dulu. Ya. Kita dilarang wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marahan. Jangan kamu memalingkan muka dari manusia karena sombong. Ya. Jadi menghadapi orang karena dirinya merasa lebih pandai, lebih kaya, lebih segala lah, merasa punya kelebihan, melihat orang yang dianggap rendah itu melengos. Dengarkan suaranya pun nggak mau. Mendengarkan suara pun nggak mau. Ya. Karena sombong. Sombong itu merasa dirinya lebih dan merendahkan orang lain. Ya, definisi sombong menurut Rasulullah itu batarul haq wa ghamtun nas. Jadi sombong itu ya, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Merasa dirinya lebih, maka orang yang dianggap rendah daripadanya itu direndahkan. Hingga ketemu pun melengos, mendengarkan bicaranya pun nggak mau. Lengos ya, itu orang sombong. Jangan memalingkan muka. Ketemu orang itu, orang Islam itu sama Muslim saudara, apakah kamu kaya, atau miskin, pejabat atau rakyat, ya kita hadapi dengan baik. Karena ketemu dapat munduk-munduk, bareng ketemu rakyat dipandang melarat, apa bodoh, apa orang, dia merasa lebih pinter, melengos. Ya. Usul ngomongnya setelah digatek kayak gitu loh. Nah gitu dah, itu dilarang oleh Allah. Nggak boleh itu. Dan ini pernah ditegur Nabi. Nabi ketika menghadapi orang buta, ketika itu Nabi sedang dakwah menghadapi para pembesar-pembesar, ya, pembesar-pembesar Quraisy saat itu didakwahi Nabi, barangkali dia mau masuk Islam. Sedang Nabi dakwah kepada para pembesar, tahu Ibnu Ummi Maktum orang buta nyelo-nyelo datang kepada Nabi. Nabi melihat itu bermuka masam, ora digagas gitu loh. Terus turun ayat Abasa wa tawalla ancahul a'ma itu ya. Jadi kamu berpaling dari orang yang buta ya. Padahal dia itu datang untuk mensucikan dirinya, untuk mendapat ajaran tentang Islam, mendapat nasihat. Orang pembesar-pembesar yang kamu hadapi itu belum tahu, belum tentu menerima, bahkan kamu berikan penjelasan mengabaikan, itu pun kamu terima dengan baik. Lah itu orang yang betul-betul mau mensucikan dirinya, malah kamu tanggapi melengos. Nah, maka itu jadi pelajaran. Sifat manusia biasa, Nabi keliru ditegur oleh Allah. Ya, jadi pelajaran bagi umatnya. Maka kita jangan berlaku sombong terus melengos menghadapi orang yang kita anggap rendah kita. Kalau Nabi tidak pernah merendahkan orang lain, hanya Nabi tadi sedang menghadapi pembesar-pembesar, ini tahu-tahu ada orang buta datang, khawatir nih nanti membuyarkan sedang dakwahnya Nabi ini. Nah, itu pun ditegur oleh Allah. Nah, ini malah di situ diterangkan wala tamshi fil ardi marahan. Jangan kau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Berjalan sombong. Merasa dirinya lebih, ketemu tanggane, ketemu walaupun tak raruh, kaya ora weruh. Nek wong Jawa ngandhake kadang konang kuwi lho. Saiki ora nek konang apa ya.
sing dianggap sedulure iki sing kelip-kelip tok. Wah nek sing juga ora critake wah kae dulurku kae ponakanku kae sing sugih-sugih kuwi. Nek sing sedulure tenan sing melarat ora diceritake. Sombong-sombong gitu Allah enggak suka. Maka dikatakan innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Apa yang kamu bangga-banggakan? Semua itu pemberian dari Allah. Kalau diberi rezeki yang banyak, jangan sombong, jangan membanggakan diri. Tapi mestinya kamu lebih bertawadhu, ya, lebih merakyat, menolong saudara-saudaramu yang tidak punya, jangan malah kesombongan. Ya. Nah, itulah ayat berikutnya. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Nah, itu ya. Jadi sederhana, melakui biasa baik. Ya, jangan sombong, gembleleng, ngetoke pas kamu orang kaya, kamu orang ya berpangkat, sudah. Jangan. Pangkatnya mung titipan. Nek kowe duwe pangkat sombong wis pensiun kowe meringis kae. Ya. Ah kabeh wong ora seneng. Ya cedhai cah ngomong ya melengos genti ya. Ndak mau wis harus apa? Enggak ada, dah pensiun ndak bisa orang kemana-mana dulu dikawal. Ya, sekarang dah pensiun ketika pejabat menjadi pejabat sombong, sekarang pensiun dah ndak ada teman. Mencari teman tuh jalan-jalan pagi pun nggak ada, akhirnya koncone asu. Untuk asu kok Belanda ngajak konco tanggane rane ring gelem dulu kamu sombong. Nah, itulah. Maka biasa sajalah, sederhanakan kalau kamu berjalan itu. Ya, itu maksudnya akhlak mendidik orang supaya tidak sombong, walaupun kamu diberi kelebihan oleh Allah, apa harta, atau pangkat, atau jabatan, atau kekayaan, itu yang memberi itu Allah. Jangan menjadikan kamu sombong, tapi diberi oleh Allah nikmat yang banyak, harusnya bersyukur. Ya, wong Jawa ngandake kaya ilmune pari. Pari iki nek saya kebak isine saya nunduk, ora kok kebak isine malah ndangak ora gitu. Nah kuwi kalau pari gembrang kuwi ana isine kuwi lho ya, ora iso ndingkluk. Nah, maka itu tidak boleh. Di pendidikan Allah mendidik supaya manusia itu jangan berlaku sombong, ketemu manusia siapa saja jangan melengos karena kamu membanggakan diri. Ya, dan lunakkan suaramu kalau bicara, jangan teriak-teriak keras-keras, apalagi dengan Nabi, ya. Berbicara dengan Nabi dengan suara yang lunak. Jangan melebihi tingginya suaranya Nabi. Ya. Katakan oleh Allah, seburuk-buruk suara adalah suara keledai, suaranya khimar. Cara dengan Nabi adalah dengan suara yang tawadhu, suara yang rendah. Jangan sama Nabi bicara seperti dengan temanmu sendiri, bengak-bengok, teriak-teriak, itu tidak pada tempatnya. Ya, itu maksudnya. Terus apa lagi? Berikutnya surat Al-Jasiyah ayat 23, surat ke-45. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya, maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Jadi jangan kamu menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Hawa nafsu itu inna nafsa la ammaratun bisu. Hawa nafsu itu selalu mengajak manusia kepada yang jelek. Maka kalau kamu jadikan Tuhan, Tuhan yang selalu ditaati perintahnya, walaupun kamu pandai, kamu berilmu, tapi akan sesat. Karena Tuhanmu hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu itu jangan dijadikan Tuhan, selalu ditaati perintahnya. Selalu mengajak kepada yang jelek.
Maka apakah kamu tahu siapa orang yang lebih sesat daripada orang yang menjadikan Tuhannya itu hawa nafsu? Ya, maka orang yang menjadikan hawa nafsu walaupun dia itu pandai tapi sesat. Ilmu yang ada pada dirinya tidak digunakan, tetapi dia lebih menuruti keinginan hawa nafsu. Coba di situ ada notnya dibaca itu. Maksudnya Tuhan membiarkan orang itu sesat karena Allah telah mengetahui bahwa dia tidak menerima petunjuk-petunjuk yang diberikan kepadanya. Ya, kalau nanti hawa nafsu, kebetulan petunjuk-petunjuk Allah, petunjuk-petunjuk Rasulullah itu bertentangan dengan hawa nafsunya. Maka dibiarkan sesat walaupun dia tahu. Tapi hawa nafsunya tidak mau mentaati ilmu yang diberikan kepada dirinya. Ya, hawa nafsunya. Berarti nasihat Allah ya pada Qarun yang sombong itu, ya, memamerkan semua kekayaannya. Sudah datang orang menasihat dia, ya, wabtaghi fi ma ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah bahagia Qarun, bahagia itu hidup di akhirat. Jangan kamu bahkan dunia, jangan kamu membanggakan duniamu. Ya, akhirnya malah semua harta kekayaannya dipamerkan dan menyombongkan diri. Saya punya harta kekayaan sebanyak ini bukan karena pemberian siapa-siapa, tetapi karena ilmu yang ada pada diriku. Nah, sombong toh. Nah, malah dikandani, mencari bahagia di dunia akhirat, malah menyombongkan diri. Apalagi yang ngandani itu orang yang lebih melarat daripada dirinya. Kekayaannya semua dikeluarkan. Nah, dan menyatakan bahwa dirinya itulah yang pandai, bukan harta ini pemberian dari siapa saja, tapi karena pandai saya mencari ilmu, mencari harta. Nah, akhirnya dibenamkan oleh Allah, tenggelam di dalam tanah. Ya dah, tenggelam itu. Maka itulah orang yang menuhankan hawa nafsu, sekalipun kamu orang pandai, orang berpangkat, kalau hawa nafsu kamu jadikan Tuhanmu, pasti kamu akan sesat sudah. Boleh, hawa nafsu itu selalu mengajak yang jelek. Maka orang yang menuhankan hawa nafsu tidak akan bisa menerima kebaikan, tidak bisa menerima kebenaran. Apalagi yang menyampaikan kebenaran itu orang yang dianggap lebih bawah daripada dirinya. Lebih bawah apa? Lebih bawah harta kekayaannya, apa lebih bawah pangkat jabatannya, apa lebih bawah apa kehormatan di masyarakatnya. Dia akan nyepelek, maka nyemblengos tadi hawa nafsu itu akan sesat kamu.